Karena rizki itu bukan hanya berbentuk harta, tetapi juga berbentuk spiritual, nama baik, jodoh yang baik itu juga rizki. Lingkungan pergaulan yang baik itu juga rizki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan potensi-potensi dalam diri untuk mengambil rizki yang sudah dijamin Allah tadi. Selalu saya katakan bahwa rizki bukan hanya soal uang, bukan hanya soal harta. Ada banyak sekali orang yang mungkin kaya raya namun tidak memiliki ketenangan batin, sehingga harta yang ia peroleh tidak keluar pada tempat yang seharusnya. Normalnya orang, saya tidak ngomongin soal orang yang soleh atau soleha ya, namun berbicara tentang normalnya manusia. Normalnya manusia, jika kita punya harta yang bisa kita katakan berlebih atau tercukupi, yang diingat pasti Allah. Robnya, misal ke masjid, lihat kotak amal, dicemplungin tuh ya sebagian uangnya di sana. Dia lagi jalan-jalan, ada anak-anak terlantar, dia sedekahin sebagian hartanya. Bisa kebeli tanah, lahan atau sawah, dia bikin acara syukuran, ngundang tetangga, kerabat, ngundang ustazah, ngundang kiai, ngundang ustadz untuk mimpin doa. Maksudnya sedekah kan? Anaknya tasyakuran hitam, menggelar acara pengajian, ngundang Mbak Nur buat ngisi acara. Maksudnya sedekah bukan? Sedekah. Namun, kalau orang kaya tapi tidak memiliki ketenangan batin atau nggak ada ketenangan batinnya, uang yang dia miliki larinya kemana? Karaoke, narkoba, dugem ajib-ajib gitu ya. Contoh kemarin nih, ada salah satu pasangan artis yang terjerat narkoba. Ketika ditanya katanya stres karena pandemi, padahal kita tahu mereka termasuk hitungan orang-orang kaya di Indonesia. Tapi ketika mereka stres, larinya bukan nyari Allah, justru yang dicari adalah narkoba. Karena apa? Punya harta tapi tidak punya ketenangan batin dan kedamaian batin. Saya tidak menyalahkan, justru saya sangat iba dengan orang-orang yang seperti ini. Karena sebetulnya mereka punya masalah di kekosongan batinnya, kekosongan jiwanya. Tapi mereka nggak tahu gimana cara keluar dari masalah itu, gimana cara ngisi batinnya supaya tenang, supaya terisi. Nah inilah salah satu manfaat ruqyah yang mana bisa membuat hati Anda, pikiran Anda, batin Anda kembali bersih. Kalau pikiran, hati, dan jiwa Anda bersih, maka Anda akan menemukan ketenangan dan kedamaian batin. Anda tidak perlu takut ruqyah. Ruqyah di saya tidak akan membuat Anda kesurupan atau tubuh Anda mengalami atau bereaksi yang Anda anggap berlebihan hingga Anda malu, takut untuk ruqyah. Ruqyah di saya, sebelumnya saya berikan pendampingan psikologis dulu. Kita cari akar masalahnya dulu, baru di ruqyah. Setelah beberapa kali ruqyah, Anda akan merasakan perbedaan dalam diri Anda sebelum di ruqyah dan setelah di ruqyah. Bisa Anda coba. Lantas, apakah ruqyah harus beberapa kali, Mbak? Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Namun, kalau Anda mau hemat, Anda bisa ruqyah mandiri dengan menggunakan tasbih ar-ruqyah. Nah, tasbih ar-ruqyah ini adalah salah satu perangkat ruqyah mandiri dari saya yang berfungsi sebagai metode ruqyah, ya, metode ruqyah dasar untuk membersihkan hal-hal buruk, hal-hal negatif dalam tubuh dan jiwa Anda. Apakah bisa juga mengusir jin yang menempel di dalam tubuh? Insya Allah bisa, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Tasbih ar-ruqyah ini mengandung kekuatan berkah dari doa-doa, zikir-zikir, ruqyah islami sesuai dengan ajaran Nabi. Untuk mendapatkan tasbih ar-ruqyah ini, Anda bisa hubungi admin saya, Firda, yang mengurusi produk yang saya karyakan atau saya sediakan. Untuk nomornya bisa Anda catat ya, tertera di layar video ini. Sekiranya ngaji bersama Mbak Nur saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.